Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Al-Amin, asal sekolah SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan K1 Batch 2 tahun 2024, LPTK Winsa Surabaya. Dengan nomor peserta PPG 35789001981. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang hari ini anak-anak? Ada yang masih bersedih? Masih semangat? Saya kira bersedih. Hari mau habis. Tapi pasti semangat. Kenapa semangat? Soalnya bisa libur. Nah. Ya. Ada yang nggak masuk? Kifa. Terus? Saka Zen Ainar Tahasus. Oke. Kita doakan supaya menjadi Disam juga semoga menjadi penghafal selanjutnya. Oke. Pada siang hari ini, sebelum kita beranjak ke materi, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh, ada yang angkat tangan atau tidak? Ya, silakan. Silahkan. Ayo silahkan. Fadilah, kasih semangat untuk Fadilah. Nah, sudah cukup, sudah maju dia. Ayo. Ya biasanya berdoa. Istidadan. Ista'idna. Salam. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan duduk. Katanya semangat, suaranya kok pelan. Sudah makan siang? Sudah. Siapa yang belum makan siang angkat tangan? Iya, saya sama. Oke, kita doakan juga teman yang nggak masuk, entah itu ada keperluan agar keperluannya sudah bisa selesai dengan lancar, yang sakit pun bisa lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada mau kasih gel-gel? Terus apa? Yang bikin semangat? Ya yang keras. Tapi yang kayak gini sih, kayak gini. Terus apa? Kenapa
nggak ada yang sama karena nggak ada komandonya di depan. Siapa yang mau maju? Jangan nunjuk orang, Anda aja yang maju. Jangan menyebut orang. Oh, dia orang enggak. Jangan banyak-banyak, kasihan. 5 kali aja. Ya, dengarkan perintahnya. 5 kali tepuk tangan. Terima kasih Kak Alifa. Oke, kenapa senyum? Oh, semangat, semangat. Oh, kalau kurang semangat nanti saya ajak lari-lari lapangan. Ya. Oke. Pada siang hari ini kita akan mempelajari bab Al-Quran, yang mana ini adalah sambungannya dari semester kemarin. Pertemuan pertama pada semester ini yaitu Al-Quran surat Al-Buruj. Ya? Oh ya, silakan. Ya. Nah, Al-Quran. Kenapa kok selalu pelajaran yang pertama itu Al-Quran, Zat? Kenapa Al-Quran? Why? Ya, betul. Ada yang jawab lagi? Al-Quran adalah kitab menyempurnakan kalimatnya. Ya, bisa. Ada lagi? Ada lagi? Yang pernah beli atau dibelikan HP baru? Angkat tangan. Aku beli sendiri. Ya, tadi kan pertanyaan saya beli atau pernah kan? Pernah unboxing sendiri? Tidak. Yang pernah unboxing sendiri? Buka maksudnya. Unboxing itu dikeluarkan dari boxnya. Ada apa aja Kak Tita di dalam box? Ada HP, ada kertas petunjuk, ada charger. Stop. Ada HP. Yang kedua adalah Charger. Petunjuk dulu. buku petunjuk. Ada apa di situ? Namanya juga buku petunjuk. Ya, ada petunjuknya. Ada petunjuk untuk mengoperasionalkan Ya. atau memakai HP. Contoh, ini cerita sedikit. Ustadz pernah punya teman beli HP. Ya, ini pembukaan. Kenapa kita membahas Al-Quran? Dia beli HP, anaknya masih hidup. Dia beli HP, termakan iklan. HP ini bisa masuk air, nggak mati. Dia beli, dinyalakan, langsung dimasukkan ya, ember, plek, langsung padam. Loh, katanya dia. Dia percaya iklan. Setelah itu dia sadar, loh, di boxnya ada bukunya, dibuka sama dia, buku panduannya. Ternyata setelah HP itu dibuka, kan masih harus ngisi SIM card. Baterai pasti ada, entah 70% atau sekian. Setelah mengisi, disuruh merapatkan dengan skrup. Jadi ada, tahu skrup mur untuk mengencangkan. Nah, di dalam boxnya juga ada obeng kecilnya. Dia, loh, saya tidak baca buku petunjuk. Akhirnya yang terjadi, HP saya rusak. Allah menciptakan kita disertai dengan buku petunjuk yang disebut. Kalau kita tidak baca perintah-perintah dalam Al-Quran, kita akan seperti HP tersebut, menjadi manusia yang rusak. Mau jadi manusia yang rusak? Ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Inilah kenapa Al-Quran selalu menjadi materi pertama setiap semester. Ya kan, Al-Islam? Ya. Lanjut ke Al-Buruj. Kenapa kita harus mempelajari Al-Buruj, Ustaz? Kenapa? Ya. Ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara kita menulis, bagaimana cara kita membaca, bagaimana cara kita sebut tadi. Gak bisa dipelajari. Membaca, menulis. Sudah. Sudah. Ya sudah. Mempelajari makna atau isi kandungan. Yang terakhir ini adalah salah satu kisah yang terdapat dalam surat Al-Buruj. Ada yang tahu?
Nggak pernah tahu. Ada kisah Ashabul Uhdud. Ashabul Uhdud. Ada ngantuk? Ya. Dan kita akan mempelajari Al-Buruj ini ada 4: menulis, membaca, merangkum isi kandungan, dan mengisahkan kembali apa yang terjadi dengan Ashabul Uhdud. Oke, saya akan lihat di televisi. Nah, ini bisa dibaca. Siapa yang mau baca? Kok Anda terus? Ya, jangan deh, Gak jangan. apa-apa, satu aja. Jangan. Ini aja. Ayo, ini aja, silakan dibaca. Pendahuluan apa itu surat Al-Buruj? Surat Al-Buruj adalah surat ke-85 dalam Al-Quran yang terdiri dari 22 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah. Al-Buruj berarti gugusan bintang yang menunjukkan keindahan dan keagungan ciptaan Allah. Ya. Al-Buruj adalah urutan ke-85 dari berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat Al-Buruj? Ada berapa ayat? 23. 20? 3. 20? 20? 2. Yang semangat dong, ngantuk. Ya, 22 ayat. Nah, yang baru datang? Kak Daru baru datang, lihat. Surat Al-Buruj termasuk golongan surat apa? Makkiyah. Dari mana Anda tahu? Oh, di sini ya. Silakan duduk. Turun di Mekah. Al-Buruj berarti gugusan bintang yang menunjukkan keindahan dan keagungan ciptaan Allah. Emang indah kalau ada bintang di langit? Biru. Pernah lihat? Apa? Bintang di langit biru. Karena saking gelapnya Allah mempercantik dengan cahaya kelap-kelip bintang. Kalau hitam pekat kan nggak seru. Ya. Bisa. Oke, lanjut. Nah, ini mengapa Al-Buruj penting? Pertanyaan saya tadi. Tolong dibaca. Mengingatkan umat manusia akan kekuasaan Allah. Mengajarkan kisah-kisah umat terdahulu dari akibat yang mereka terima karena melawan ajaran Allah. Memotivasi kita untuk bersabar dan teguh dalam menghadapi ujian. Nah, berarti di sini ada ujian yang akan dibahas dalam surat Al-Buruj. Oke, next. Nah, nanti kita baca bersama-sama. Oke. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 5. Ulangi. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود Shadaqallahul adzim. Oke, kita baca 5 ayat saja. Karena nanti ada hubungannya dengan tugas yang akan kelompok kerjakan. Nah, kita lihat membaca sudah. Sekarang kita akan melihat video tentang Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud, orang beriman yang dibakar di dalam parit. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 4 hingga ayat 9. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang diuji keimanannya. Ketika dipaksa untuk meninggalkan ajaran Allah, dia menolak walaupun harus menekannya dengan nyawa. Di suatu kerajaan di kota Najran, dekat dengan perbatasan Yaman, hiduplah seorang raja yang memiliki tukang sihir yang sudah tua. Tukang sihir itu meminta kepada raja untuk mencarikan seseorang sebagai penerusnya kelak. Dibuatlah sayembara kepada para pemuda untuk menggantikan tukang sihir raja. Akhirnya terpilih seorang pemuda bernama Gulam. Keesokan harinya, Gulam berangkat ke rumah tukang sihir untuk berguru kepadanya. Saat di tengah perjalanan, Gulam melewati gua. Dia mendengar suara-suara. Dia perlu memutuskan untuk masuk ke dalam gua. Gulam melihat seorang pendeta yang sedang duduk berdoa. Wahai pendeta, aku mendengar kalimat Subhanallah berulang kali dari luar. Apakah kalimat itu adalah mantra sihir? Kalimat itu bukan mantra sihir. Itu adalah kalimat asli yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maukah engkau menceritakan kepadaku tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja, datanglah ke sini kapanpun kau mau. Namun, jangan memberitahukan tentangku kepada siapapun. Kemudian Gulam meneruskan perjalanan ke rumah tukang sihir, tapi ia dihukum karena datang terlambat. Apa yang menyebabkan datang terlambat, wahai Gulam? Maaf, aku sedikit tersesat saat perjalanan ke sini. Suatu hari, di tengah perjalanan, Gulam bertemu dengan binatang besar yang menghadangnya. Gulam berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan ilmu yang dipelajarinya. Manakah yang lebih baik, ilmu dari pendeta ataukah ilmu si tukang sihir? Gulam mengambil batu dan mengarahkan kepada binatang besar itu seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ilmu pendeta itu lebih kau cintai dari ilmu si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Berita tentang Gulam yang berhasil menaklukkan binatang itu pun tersebar. Beberapa orang datang kepada Gulam meminta disembuhkan dari penyakit cacat dan buta. Sampai suatu ketika, berita itu terdengar ke telinga raja. Lalu raja mengundang Gulam datang ke istana kerajaan. Sekarang, katakanlah wahai Gulam, siapa yang mengajarimu ilmu untuk menyembuhkan orang buta? Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan orang buta tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, maha penyembuh segala penyakit. Aku adalah Tuhan yang sebenarnya. Bisa-bisanya kamu mengatakan ada Tuhan lain. Raja memaksa Gulam untuk meninggalkan ajaran Allah, namun Gulam menolak. Kemudian raja memanggil pasukan untuk membawa Gulam ke gunung dan melemparkannya dari atas gunung apabila tetap pada pendiriannya. Sampai di puncak, tiba-tiba terjadi goncangan yang dahsyat. Semua pasukan terjatuh, namun Gulam selamat. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Raja mendengar kabar bahwa Gulam selamat. Kemudian menyuruh pasukan kerajaan menangkap Gulam dan melemparkannya ke laut. Saat di atas perahu, tiba-tiba badai datang dan perahu terbalik. Semuanya tenggelam, sedangkan Gulam selamat. Lagi-lagi, semua terjadi atas kehendak Allah. Wahai Raja, engkau tidak akan bisa membunuhku, kecuali dengan satu cara. Bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh rakyatmu, kemudian kau salib aku. Lalu panahlah aku sambil mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang benar, baru kau bisa membunuhku. Tanpa berpikir panjang, raja mengikuti cara yang diberikan Gulam. Semua penduduk melihat apa yang terjadi.
Dan mereka mengatakan, Raja tidak sadar dengan apa yang dikatakannya. Ia hanya berpikir bagaimana cara membunuh Gulam. Raja marah mendengar rakyatnya beriman kepada Tuhannya Gulam, lalu menyuruh semua orang meninggalkan keimanannya kepada Allah. Tetapi mereka semua menolak. Para pengawal, cepat buat perbesar untuk membakar mereka yang tidak mau meninggalkan keimanannya kepada Allah. Satu persatu, rakyat dilemparkan ke dalam parit. Mereka tetap tidak mau meninggalkan keimanan, walau harus menukarnya dengan nyawa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Kasihan sekali kau anakku, belum merasakan kenikmatan dunia ini. Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Demikianlah akhir cerita ini. Ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam air. Dalam kisah ini, hendaknya kita tidak bersikap sombong atas apa yang dimiliki. Karena semua itu terjadi atas kehendak Allah. Allah juga menguji keimanan kita untuk memilih dunia yang fana atau surga yang kekal. Orang yang lebih memilih beriman kepada Allah akan mendapatkan balasan surga. Wallahu a'lam. Nah, apa inti dari video ini? Tidak boleh sombong. Tidak boleh? Sombong. Ada yang lain? Ada yang lain? Mau diputar lagi sampai selesai? Kenapa emang? Karena beriman dengan Allah. Beriman Kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka nggak pura-pura kafir aja biar nggak dibakar? Nah, itu berdosa, namanya berkhianat. Oke, dari 4 tujuan ini menulis yang belum. Nanti yang menulis ini tugasnya di kelompok aja. Ashabul Hudud sudah, membaca sudah, isi kandungan tadi di PowerPoint tadi sudah kita jelaskan. Sekarang waktunya membentuk kelompok. 3 belakang, geser ke sana, gabung. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok, ke sana satu kelompok. Kalau duduknya seperti itu, seperti antri ke dokter. Kelompok itu enggak gini loh, suaranya dengar dari ujung ke ujung. Caranya bagaimana? Nah, kata depan. Ayo ini juga. Ini tinggal putar pusing aja. Lamin nun. Lamin nun. Pilih. Lamin nun. Lamahan. Lam. Lam nun. Lam nun. Cukup, mejanya kalau cukup. Itu ada kolom buat nama kelompok, silakan dipenuhi. Sudah dicari yang nyari yang lain, yang nyari gimana jawabannya? Ini pas ini satu ayat satu orang. Kalau nggak terlibat dalam kegiatan kelompok, otomatis nilainya minus. Sudah, nggak berkeandalan. Ayo 5 menit lagi. Masing-masing nulis satu baris, ayo segera. Nanti yang ditulis itu yang dibaca.
Kalau ada yang nggak nulis berarti yang baca semuanya. Ini kok malah mainan gunting. Oh, tugasnya gunting. Gunting tempel. Surat. Ya, surat Al-Buruj. Iya, buku paket halaman berapa? Pokok-pokok atau isi kandungan sama aja. Empat menit. 4 menit lagi. Oh ya, 1 menit. Boleh nggak di Iya. Jangan lupa dikasih ayat keberapa di sampingnya. Nah, Daru dicari tuh ayat keberapa aja, Daru. Lihat bener apa enggak. Berapa orang? 10 menit lagi. Sudah. Good. Oke, taruh di meja dulu. Nanti tak suruh maju per kelompok. Orang-orang apa? Ya enggak, cukupnya. Secukupnya. Dikit lagi selesai kan? Oh ya, sambil nyantai boleh makan permen atau minum. Ya, silakan minum. Tapi jangan sampai kena. Taruh situ aja. Ayo tinggal kelompok Mim. Lam. Mana Nun? Hampir selesai. Wah, ini kayaknya Kalista yang baca ini. Oh, bermuka masam. Taruh meja aja. Kelompok mana yang siap maju? Kamu sini aja. Ya, kelompok Mim, silakan maju. Kelompok Lam, silakan dengarkan Lam. Lam. Ini pegang sendiri mic-nya. Kita pegang. Halo. Salam dulu yang baik. Kebalik. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini berkurang nilainya, nggak jawab salam. Lanjut, silakan. Berikut kami dari kelompok Mim. Ini adalah hasil kerja keras kita. Oh iya, karena ini adalah menulis, jadi nggak perlu dibacakan. Saya aja yang baca. Oh iya, oke. Ditutup.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, difoto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan yang ikhlas. Kelompok apa lagi ya, Mas Yu? Wah, ini gangster ini. Banyak sekali kelompoknya ini. Coba megang. Asraf, Megan, Asraf, Megan. Ayo, satu. Ayo. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa yang nggak jawab? Berkurang. Ya, silakan dibaca. Ya, ini hasil dari Dibaca Kak, dibaca. dibaca ininya dibaca pakai mic. Satunya pegang mic-nya itu. Yang pertama, kekuasaan Allah atas langit dan Judulnya apa itu? isi kandungan. Ya. Surat? Al-Buruj. Ya. Satu, kekuasaan Allah atas langit dan bumi. Dua, ancaman bagi orang-orang yang menindas orang beriman. Tiga, kisah Ashabul Uhdud sebagai pelajaran. Empat, pahala bagi orang-orang yang empat beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dijawab itu sudah. Salamnya rapi dulu. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Tepuk tangan yang ikhlas. Pari, tutup. Next. Kelompok. Ya, Nun. Sini. Hawi. Ayo. Mus, pembaca kita. Yang pegang mic siapa? Kamu baca kok. Silakan kamu dulu. Salam. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa itu? Ashabul Uhdud. Ashabul Uhdud surat. Yang keras. Ashabul Uhdud surat. Atau sabar, baca itu loh. Oh, ini loh. Tulislah ringkasan tentang Ashabul Uhdud dalam. Kedengaran ya belakang? Ulangi. Tulislah ringkasan tentang Ashabul Uhdud dalam 5 baris. Ashabul Uhdud atau penggali parit. Parit yang berisi api menyiksa kaum muslimin dengan keji. Para kaum mukmin dilempar ke dalam parit berapi. Para kaum mukmin dilempar ke dalam. Yang mana? Karena kaum mukmin mempertahankan akidah dan iman kepada Allah. Sebab bagi Ashabul Uhdud kaum mukmin bersalah karena telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ditutup loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya siapa terakhir? Wow. Satu, dua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Wow. Wow. Kita akan mencocokkan judulnya mencocokkan. Nah, baca. Sama
Dari atas. Wal yaumil maut. Demi hari yang dijanjikan. Wassama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Nadi dzatil kudi anari dzatil wakut. Yang dikobarkan api penuh kayu bakar. Hidung pula. Daru. Wasyahidu Ini wa berkurang ya, masyhud. Bapak. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Oke. Puasa. Ini adalah tugas yang paling unik karena ada tempel, gunting tempel. Enak ya. Ya, Siapa yang ngasih tugas? Ustaz Ali. Oh, saya. Saya simpan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, tepuk tangannya ikhlas. Alhamdulillah. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Saya hanya mengulang lagi tentang surat Al-Buruj. Pertanyaannya, mana tadi? Siapakah Ashabul Ukhdud itu? Itu Ashabul Nuzul. Ashabul Ukhdud itu siapa? Iya. Para penggaring parit. Di mana diperintah oleh siapa Noval? Seorang raja yang kejam. Untuk apa parit ini digali? Membakar orang-orang yang menyembah Allah atau orang-orang yang beriman. Loh, kenapa orang-orang beriman kok malah dibakar? Karena menurut raja itu penyembah Allah adalah orang yang bersalah. Loh, baik kok bersalah. Makanya itu ada versi mereka mengatakan orang iman adalah orang yang bersalah. Tapi tetap orang beriman tidak pernah meragukan keimanannya dan tidak pernah berubah rasa imannya kepada Allah. Kenapa? Kenapa orang beriman tidak pernah berubah? Karena dia yakin pahalanya lebih banyak nanti. Contoh nih, Fadila belajar sehari 7 jam. 7 jam belajar. Dengan Naufal yang hanya 1,5 jam belajar. Kira-kira nanti ketika ujian yang paling lebar senyumnya siapa? Nah, kenapa Novel? Oh, aku baca 1,5 jam ada yang bisa gitu. Enggak. Usaha. Apa? Ulangi. Usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, semakin kita keras usahanya, kita akan mendapat hasil yang maksimal. Kita sholat 5 kali dalam 1 hari. Ada yang ngomong? Sholat 5 kali dalam 1 hari plus duha plus tahajud plus sunnah yang lain, itu pahalanya berbeda dengan yang hanya sholat 1 minggu 1 kali. Jumat saja. Ada orang yang katanya Islam sholatnya hanya Jumat seminggu sekali. Iya. Sudah dipahami ya tentang sholat Al-Buruj ini? Intinya di sini keimanan yang tidak pernah luntur. Suaranya ini kelompok apa kok dari tadi bersisik seperti ikan. Iya. Oke, kalau sudah selesai silakan nanti dibuka di rumah tentang surat Al-Buruj. Cari asesmen atau tugas-tugas di buku yang belum selesai, hanya di bab surat Al-Buruj dikerjakan besok sebelum masuk kelas. Ustadz periksa di depan pintu minggu depan. Apakah harus untuk kelas 5 saya harus bilang seperti itu? Asesmen yang ada di buku paket tentang surat Al-Buruj. Oke, sudah mengerti semua tugasnya? Oke, let's say alhamdulillah. Dijawab yang ikhlas. Duduk dulu, belum selesai jawabnya. Dijawab yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan meninggalkan tempat.